Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Bukan apa-apa, gue takutnya nih soundman-nya ke bawah ke kehidupan sehari-hari. Misalkan dia ke bank ya, dia ke bank. Ya mas, ada yang bisa saya bantu mas? Ya, saya ingin cek saldo. Saldo. Cek saldo. Udah. Cuman anjing yang buang sampah di sini. Ngeri ya kan? Di dekat rumahku ada baca nih, cuman anjing yang buang sampah di sini. Untungnya bapakku pintar ya kan? Dibelinya anjing, dilatihnya buang sampah di situ. Aman. Yang berikut ini ya, nih teman saya nih dia bukan soundman ya, tapi dia lebih kayaknya dia usahanya tuh di bidang perangkotan ya. Kita sambut dia, Benedion Raja Guguk. Wih. Gue gabung dong. Gabung sini Bang. Ah. Sebelum Bena perform, kita jangan dulu kemana-mana coy. Oh iya kan. Dan Komika Vaganza. Cucok. Yeah. Langsung aja kita saksikan Bene. Selamat malam semuanya. Horas. Perkenalkan ya, namaku Benedion Raja Guguk. Wih, heran kalian ya. Raja Guguk bukan Raja Meong. Ya. Raja Meong nggak ada Raja Meong. Dan aku di sini sebagai komik juga ya. Bukan P3K, bukan ya. Dan bukan petinju ya. Karena ada orang yang bilang, wih abang ini petinju ya katanya. Yang dari Filipina itu ya, bukan. Bukan ya. Aku orang Batak. Di sini ada orang Batak. Ngapain kalian sini? Supir siapa jadi keneknya itu? Dan orang Batak itu kalau stand up itu banyak yang lucu-lucu ya. Orang Batak itu kalau stand up banyak yang lucu-lucu. Kenapa? Karena yang gak ketawa dipukuli. Mau aman pulang bang ya? Ketawa ya? Daripada mati ya kan? Tapi memang banyak orang Batak yang merantau ya. Karena orang Batak itu apa ya? Punya prinsip, punya harga diri yang tinggi. Jadi pride-nya itu tinggi. Makanya orang Batak itu pengangguran di kampung. Malu dia pengangguran di kampung. Makanya mereka merantau. Walaupun di perantauan nganggur nggak apa-apa. Yang penting orang kampung nggak tahu. Kan? Tapi orang Batak banyak yang sukses ya di perantauan. Karena orang Batak itu punya prinsip biar jadi kambing di kampung sendiri asal jadi banteng di perantauan. Wis. Di sini ada yang miskin. Nggak ada. Sok kaya kalian ya. Dan aku ini miskin, aku miskin. Dan orang miskin kan aku merantau. Jadi dulu aku tuh kuliahnya di Jogja. Orang miskin merantau. Susahnya apa? Susahnya itu pulang, gak bisa pulang. Karena miskin ya kan? Dan karena gak punya duit untuk pulang, aku itu pulang selalu karena ada yang meninggal. Pertama kali aku pulang karena opungku yang laki-laki meninggal. Kedua kali aku pulang karena opungku yang perempuan meninggal. Kemarin mamaku nelpon, nak bulan depan pulang kau ya. Siapa yang meninggal ini mak? Dan kalau lagi rindu galau aku. Lagi rindu, aduh pengen kali pulang. Siapa yang harus meninggal ini ya?
Telepon sama aku, "Ma, rindu aku, rindu kali aku pengen pulang." "Kau doakanlah ya nak supaya bapak cepat." Bapak pula disuruh ya. Gila. Tapi aku merantau ya kan. Dari Medan ke Jogja, sekarang tinggal di Jakarta. Jadi aku tinggal di 3 kota yang berbeda. Aku mempelajari gaya bahasanya. Ternyata setiap tempat itu beda-beda gitu. Jogja itu gaya bahasanya itu lembut ya, memohon. Kalau Jakarta gaya bahasanya itu tegas. Kalau Medan itu gaya bahasanya itu apa ya? Ngeri-ngeri sedap, tahu nggak kalian? Kejam gitu. Contohnya aja ya, kalau di Jogja dilarang, kalau di Jogja nih, mohon tidak buang sampah di sini, lembut ya kan. Jakarta, stop buang sampah di sini, tegas. Kalau Medan, cuman anjing yang buang sampah di sini. Ngeri ya kan? Di dekat rumahku ada baca nih, cuman anjing yang buang sampah di sini. Untungnya bapakku pintar ya kan? Dibelinya anjing, dilatihnya buang sampah di situ. Aman. Dan orang Batak itu terkenal pintar-pintar, terutama soal perhitungan dan angka-angka. Bapakku itulah, jagoan lah dia itu soal perhitungan dan angka-angka. Itulah kenapa bapakku itu suka kali main togel. Itu penuh perhitungan dan angka-angka itu. Dan orang selalu bilang, aduh ngapain sih bapakmu main togel itu gak bermanfaat. Wah inilah yang salah ini. Menurut penelitian dan analisa yang kulakukan, ini serius ini, ilmiah ini. Ada 3 manfaat dari togel. Yang pertama, togel itu bikin orang itu jadi responsif. Setiap ada yang kecelakaan langsung ngumpul semua. Berapa nomor polisinya? Yang terakhir juga togel itu bikin orang tua itu perhatian sama anaknya. Gara-gara togel bapakku perhatian kali sama aku. Tiap aku bangun tidur ditanyanya, "Udah bangun kona? Apa mimpimu tadi?" Tafsir mimpi rupanya ya kan. Ku jawab aja, "Udah bangun aku Pak, tapi belum mimpi." "Ya udah tidur lagi sampai mimpi ya," kata. Untungnya sekarang togel udah mulai berkurang ya kan. Bapakku nggak main togel lagi. Sekarang dia bandar togel. Tapi kemarin baru aja kita merayakan yang namanya Hari Ayah ya kan. Yang dekat sama ayahnya enak ya kan. Yang dekat sama ayahnya itu enak. Dia posting ya kan di Twitter, di Instagram gitu. Ngucapin, screenshot ngucapin selamat Hari Ayah sama bapaknya. Tapi orang Batak kan beda ya kan. Orang Batak itu anak sama bapak itu kayak Tom and Jerry. Itu kejar-kejaran aja tiap hari di rumah ya kan. Jadi susah gitu untuk dipamer-pamerkan gitu kan. Kayak tadi aku kan ucapkan, "Selamat Hari Ayah ya Pak." "Oke, thanks." Gitu doang dia. Apa bagusnya itu ya kan? Memang gitu, nggak dekat gitu. Kalau teleponan sama mama, itu aku bisa berjam-jam gitu. Teleponan nanya kabar segala macam. Kalau sama bapak, "Pak, apa kabar Bapak?" "Sehat." "Kalau kau sehat nggak?" "Sehat Pak." "Oke, thanks." Udah. Gitu aja tuh. Jadi aku itu SD itu kelas 1 baru masuk 2 minggu aku diberhentikan sekolah itu. Jadi waktu itu aku pertama kali SD 2 minggu masuk kelas 1 aku berantem sama kawanku. Cuman pukul-pukul gini aja memang. Tapi tanganku ada batu ya. Berdarah lah dia, opname lah dia di rumah sakit ya kan. Pulang aku ke rumah bapakku marah-marah. "Weh Bene, duduk kau." Duduk aku kan. "Kau tahu kan bapakmu guru?" Aku kan melawan. "Bapak tahu kan anakmu murid?" Melawan lagi kau. "Kau pukuli anak orang ya?" "Iya Pak, di EJI kita Pak. Katanya Raja Kuku itu bukan marga Batak, itu marga Satwa," katanya. Kurang ajar, melawan lagi. "Mulai besok kau berhenti belajar, berhenti sekolah." "Oke." Bapak juga mulai besok berhenti ngajar gitu. Saling mengatur kami ya kan. Gitu, gak jelas. Tapi sebagai bapakku kan Batak Tulen gitu. Tulen dia, murni. Ibuku ibu Tulen, murni juga. Mamaku jadi kan bapak anak Batak semua. Dan anaknya Batak semua. Iya. Dan tinggal di keluarga yang Batak semua itu nggak enak. Karena kenapa? Karena semua keras kepala. Keras kepala semua. Nyuruh-nyuruh aja susahnya minta ampun gitu kan. Mama manggil. Sabun habis ya kan. "Bene, beli dulu sabun kita habis." "Kenapa aku Mak? Kakak lah suruh ya kan. Kakakku gak mau. "Kenapa aku Mak? Adik lah suruh."
Adekku nggak mau, kenapa aku bapak lah suruh gitu. Nonton TV aja kerjanya. Akhirnya kami pernah sekeluarga nggak mandi 3 hari ya kan. Gak ada sabun, terima kasih Horas. Tiba-tiba handphone kita ditelepon gitu. Halo, selamat malam, siapa nih? Lu gak perlu tahu siapa gua. Tapi yang jelas, sekarang gua lagi ada di belakang lu. Pas kita nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Halo, bang, di belakang gua gak ada siapa-siapa nih. Hah, serius lu? Jadi dari tadi gue di belakang siapa nih?